Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipip Apipah. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Bogor dengan NIM 857385305. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktikum IPA mengenai jenis zat dalam makanan. Di sini saya sudah menyiapkan 20 jenis dan bahan makanan. Kemudian ada wadah plastik yang sudah diberi label sesuai dengan kandungan gizi yang ada di dalam makanan ini. Nah, kemudian saya akan mengelompokkan makanan ini ke dalam toples-toples ini. Pertama, saya memiliki singkong. Singkong ini termasuk pada kategori karbohidrat. Kemudian jagung. Jagung juga sama. Jagung memiliki gizi yang dominan yaitu karbohidrat. Daging ayam termasuk pada protein. Nasi juga termasuk karbohidrat. Kacang kedelai itu termasuk pada protein. Susu full cream termasuk pada lemak. Kemudian ada kacang tanah juga lemak. Kemudian ada kemiri termasuk lemak. Buah mangga termasuk pada vitamin. Ada roti termasuk karbohidrat. Ada margarin termasuk pada kelompok lemak. Telur bebek termasuk pada protein. Dan ada wortel termasuk pada vitamin. Ada jeruk juga termasuk vitamin. Tomat termasuk ke dalam vitamin. Kemudian tahu dan tempe termasuk pada kelompok protein. Sayur bayam termasuk pada vitamin. Ada tepung terigu termasuk pada karbohidrat. Saya memiliki santan ini termasuk pada kelompok lemak. Setiap jenis makanan memiliki kandungan zat gizi yang beragam, namun dapat dikelompokkan berdasarkan zat gizi yang paling dominan, yaitu protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin. Setiap kelompok zat gizi memiliki fungsi yang berbeda bagi tubuh. Seperti protein, berperan sebagai zat pembangun sel dan jaringan tubuh, serta memperbaiki kerusakan sel. Karbohidrat, sebagai sumber energi utama untuk beraktivitas. Lemak, sebagai cadangan energi, pelindung organ tubuh, dan membantu penyerapan vitamin. Dan yang terakhir ada vitamin, berfungsi sebagai zat pengatur proses tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh. Setelah pengelompokan bahan makanan, kegiatan selanjutnya yaitu pengelompokan sayuran. Di sini saya sudah menyiapkan 5 tempat plastik yang sudah diberi label dengan kelompok sayuran masing-masing. Ada sayuran daun, ada sayuran kacang, sayuran buah, sayuran akar, dan sayuran tunas. Kemudian saya juga sudah menyiapkan gambar 20 jenis sayuran yang akan dikelompokkan. Meskipun hanya memakai gambar, tetapi informasi ini saya ambil dari sumber yang dapat terpercaya sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada alat tulis dan tabel pengamatan. Baik, kita mulai saja untuk pengelompokannya. Yang pertama ada sayuran terong. Sayuran terong termasuk pada kelompok sayuran buah. Kemudian ada sayur wortel. Wortel termasuk pada kelompok sayuran akar. Selanjutnya ada lobak. Lobak termasuk sayuran akar. Ada kentang. Sama, termasuk sayuran akar. Ada sayur bayam. Sayur bayam termasuk sayuran daun. Sawi hijau. Sawi hijau juga termasuk sayuran daun. Daun selada bokor termasuk sayuran daun. Ada tomat termasuk sayuran buah. Mentimun juga termasuk sayuran buah. Sayur kangkung termasuk kelompok sayuran daun. Ada kacang panjang termasuk sayuran kacang-kacangan. Buncis juga termasuk kacang-kacangan. Kacang kedelai
termasuk kelompok kacang-kacangan, rebung. Rebung termasuk pada kelompok sayuran tunas. Ada pakis. Pakis juga termasuk sayuran tunas. Kacang kapri termasuk sayuran kacang-kacangan. Pucuk kelabu termasuk sayuran tunas. Ada tauge termasuk pada kelompok sayuran tunas. Ubi jalar termasuk sayuran akar. Dan terakhir ada labu siam termasuk sayuran buah. Dari praktikum pengelompokan sayuran ini dapat disimpulkan bahwa sayuran dapat dikelompokkan berdasarkan bagian tanaman yang dimanfaatkan, yaitu menjadi 5 kelompok. Ada sayuran daun, sayuran akar, sayuran tunas, sayuran buah, dan sayuran kacang-kacangan. Meskipun praktikum ini menggunakan gambar dari sumber yang terpercaya dan bukan sayuran asli, proses pengelompokan yang dilakukan tetap akurat dan sesuai dengan klasifikasi yang berlaku, serta lebih efisien dalam pelaksanaannya. Pengelompokan ini memudahkan kita untuk memahami perbedaan karakteristik dan bagian tanaman dari masing-masing jenis sayuran. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna. Untuk menu makanan yang akan saya buat yaitu ada sayur bayam, telur rebus, dan tahu goreng. Untuk bahan-bahannya ada 2 ikat bayam, 1 buah tomat, 2 siung bawang merah, minyak untuk menumis dan menggoreng, telur ayam, dan tahu. Kemudian untuk alatnya ada pisau dan talenan. Untuk langkah-langkahnya kita pisahkan daun bayam dari tangkainya, lalu iris bawang dan tomat yang sudah dicuci. Sembari menunggu, kita akan merebus telur dan menggoreng tahu. Di sini ada nasi sebagai makanan pokok yang mengandung karbohidrat. Kemudian untuk lauk pauknya ada telur rebus dengan tahu goreng sebagai sumber protein. Untuk sayurannya ada sayur bening bayam yang menjadi sumber vitamin, buah apel. Kemudian untuk pelengkapnya yaitu susu full cream. Dari praktikum menyusun dan membuat menu makanan berdasarkan prinsip 4 sehat 5 sempurna ini, dapat disimpulkan bahwa menu yang saya buat sudah memenuhi kelima unsur gizi, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. Makanan pokok yaitu nasi, lauk pauk yaitu telur rebus dan tahu goreng sebagai sumber protein hewani dan nabati, kemudian sayur-sayuran, bayam yang kaya akan vitamin dan mineral, buah-buahan, apel sebagai sumber vitamin, serat, dan gizi tambahan. Kemudian untuk pelengkap susu full cream sebagai penyempurna yang menambah asupan kalsium dan nutrisi lain. Kombinasi makanan ini seimbang karena mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air yang dibutuhkan tubuh. Menerapkan prinsip 4 sehat 5 sempurna dalam menu makanan sehari-hari sangat penting agar tubuh mendapatkan gizi yang lengkap dan seimbang, sehingga bisa tumbuh kembang dengan baik dan tetap sehat. Sekian kegiatan praktikum saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian kegiatan praktikum saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.